di sana somehow. Oke, banyak yang resnen ya. Coba Cung lagi yang pengen ke Korea, boleh acungkan tangan ya. Yang pengen ke Korea. Siapa tahu nih jadi doa ya. Saya Pak, itu Pas Hadid ya bilang saya Pak, terus siapa lagi nih? Laki perempuan di sini banyak ya. Mantap ya. Usia nggak jadi soal ya. Nanti dari lebih rincinya ya. Tapi alhamdulillah, masya Allah. Baik. Intinya di sini ada semuanya tentunya yang minat ke Jepangan Korea dong ya. Jangan yang minatnya di Cilegon, kan Cilegon udah di Banten ya. Baik. Oh, saya juga mau Korea katanya Mas Malik Azhar ya, masya Allah. Ada lagi Mas Eki Trias Atmaja. Wah. Nah, coba deh. Kadang-kadang kita pengen kemana, pengen kerja di mana gitu, tapi alasannya apa sih ya? Nah, coba ini ada nggak yang alasannya mirip sama ini ya? Pertama itu pengen melipat gandakan penghasilan. Bisa jadi ada ya. Mungkin sebagian di antara Anda sudah ada yang kerja, punya karir dan punya pengalaman juga, nggak jadi masalah, karena justru makan itu mungkin akan jadi modal. Dan tentu yang kita inginkan adalah perlipat gandaan penghasilan ya di Korea atau di Jepang sana, insya Allah ya. Siapa yang pengen berbakti pada orang tua? Wah, pasti pada pengen ya. Ya, memang materi bukan segala-galanya buat berbakti kepada orang tua ya. Orang tua tuh kadang kehadiran kita itu sudah berarti gitu. Tapi hari gini teman-teman gitu ya, hari gini dalam suasana apalagi pasca krisis karena pandemi COVID-19 ini, ya kumpul doang juga kayak lebaran sekarang atau lebaran yang lalu gitu ya. Ya gimana gitu kalau nggak ada materi ya nggak teman-teman. Jadi emang pelengkap lah. Kadang-kadang kerja di luar negeri bahkan bagi sebagian orang mungkin kayak yang ketemu terus sama orang tuanya mungkin gimana ya, kurang rindu gitu, tapi kalau pas di luar negeri jadi dirinduin gitu, bisa jadi ya. Yang penting karena berbakti pada orang tua itu ya bisa dua-duanya lah, hadir doa-doanya, hadir orangnya, tapi juga hadir supportnya. Nah, siapa yang pengen wujudkan impian-impian? Pastinya kita semuanya punya impian banyak banget ya, macam-macam. Mungkin diantaranya ini ya, modal kawin ya enggak? Bagi yang belum ya, kalau yang udah cukup lah ya, tinggal memenuhi kebutuhan mungkin keluarganya, seperti itu ya, insya Allah ya. Baik, nah ini diantara alasan-alasan, tapi saya saran sih Anda masing-masing punya alasan yang kuat ya. Apa sebenarnya yang membuat Anda tuh pengen ke Jepang, pengen ke Korea gitu? Karena alasan yang kuat itulah yang akan menjadi pendorong kesuksesan Anda di sana. Ingat, yang mau ke Jepang itu puluhan ribu orang, yang mau ke Korea itu puluhan ribu orang, beneran deh. Setiap kali tesnya itu puluhan ribu orang. Nah, tapi kan tidak semuanya bisa berangkat ke sana. Kalau udah ke sana pun tidak semuanya sukses, ya enggak? Nah, orang-orang yang punya alasan kuat itulah yang kemudian bisa terus punya alasan untuk berjuang, kira-kira gitu ya. Dan jangan sedih-sedih amat dengan kondisi kita hari ini, ya. Terima kasih jempolnya Mas Nikmatullah di Cilegon, ya. Hari ini ya kita nggak sendirian lah di tengah krisis COVID-19 itu, ya. Nggak cuma yang kerja, yang apalagi yang bisnis sebenarnya. Kalau yang bisnis tuh terkena banget ya. Kalau yang kerja bisnis tuh kena banget gitu. Tapi paling kalau yang kerja ya apa ya, paling kebutuhan jadi mahal gitu ya. Tapi itu juga nggak terlalu inilah. Cuman kalau yang bisnis biasanya kena. Nah, atau misalnya ketika Anda sudah bekerja tapi sebenarnya merencanakan bisnis. Nah, terus gara-gara pandemi ini jadi mentok gitu. Ya, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia hari ini ya luar biasa lah. Tentunya, tapi justru makanya kita coba deh di Korea ada apa gitu ya. Kita lihat dulu sebentar ya hiburannya, jangan terus serius-serius sampai. 봄 내려온다 봄이 내려온다 장님 깊은 골로 대한 짐승이 내려온다 봄은 얼숭덜숭 꼬리는 잔뜩 한 팔이 넘고 해머리 흔들며 전동 같은 앞다리 봉화 같은 뒷발로 양기 찌우지고 새낙 같은 발톱으로 잔디뿌리 왕모래를 촤르르르르. Oke, cukup lah ya. Itulah cara Korea ya, menghibur diri mereka sebenarnya. Jadi Korea itu dalam mempromosikan apa namanya negeri mereka, bahkan iklan itu teman-teman semuanya ditonton oleh jutaan orang, belasan juta orang di YouTube ya. Padahal lagi masa pandemi. Jadi mereka tetap nggak apa
Makanya memang kita perlu banget ngebongkar. Ya, kita buka dulu dari Korea ya, sebelum Jepang. Teman-teman yang Jepang, izin dulu ya, kita bahas Korea dulu. Oke. Ada yang tahu tokoh apa ini yang ada di gambar ini dari Korea nih? Boleh diketik. Ada yang tahu nggak tokoh kartun ini siapa nih? Kartun apa animasi ini ya? Anime, bukan. Ya itulah. Pororo ya. Pororo. Oke. Inilah teman-teman semuanya harapan yang ada di Korea. Oke tuh, Pororo. Ya, betul-betul. Kok ada bunya? Oke. Korea Selatan tuh artinya artikel yang atas saya cuplik itu pas pertengahan 2021 ya. Itu ekonomi Korea itu di 3,6%, ya tumbuh 1,6%. Jadi balik lagi ke saat COVID-19, sebelum COVID-19 itu pada saat COVID-19 tahun 2021 kemarin pertengahan ya, awal Februari ya, ini kan beritanya itu Februari. Jadi kejadian samplingnya Februari, diberitakannya April kira-kira gitu. Nah, per Januari kemarin, ya Januari awal 2022 ini ada berita yang lebih menonjok lagi. Jadi ekonomi Korea Selatan itu jadi sorotan di Asia Pasifik. Kenapa? Karena sampai nembus 4,1%. Gila banget, di mana orang-orang negara-negara lain maksudnya ya luar biasa gitu ya, minus, sampai ada yang sampai minus belasan loh pertumbuhan ekonominya. Ini 4,1% plus tentunya, luar biasa. Memang, dan itu yang terjadi adalah industri yang memenuhi kebutuhan ekspor ke luar Korea gitu ya. Nah, itu industri elektronik ya, mobil, robot segala macam, dan itu butuh banget tenaga kerja ya. Sehingga di sana itu terjadilah pekerjaan di industri itu terus bertumbuh ya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, sementara pemuda asli Korea itu teman-teman itu semakin sedikit. Kenapa? Mereka kan nggak mau punya anak kebanyakannya, ya. Kalau saya punya 6 orang anak tuh pas waktu di Korea dulu, pas 4 anak ngabring gitu ya, masya Allah. Orang Korea sampai bongong gitu. Mereka tuh malas banget punya anak, sehingga mereka memang aslinya tuh pasti butuh banget orang kita gitu, orang luar, ya. Sehingga nggak wajar aja sekarang pekerja asing tuh sudah mencapai 1 juta orang di sana, ya. Dan khusus Indonesia saja itu mencapai ya 40-60 ribu lah pekerja Indonesia saja, teman-teman semua. Nah, sehingga yang terjadi juga kuota pekerja Indonesia itu setiap tahun cenderung bertambah terus. Apalagi kalau sebelum pandemi ya, pandemi kemarin kan sempat tersendat. Nah, ini sekarang begitu buka nanti kita lihat ya. Nah, dulu waktu sebelum pandemi itu setiap bulan tuh ratusan orang tuh pulang ya. Terus masuk lagi gitu. Kalau kemarin sempat ditahan dulu orang-orang tuh sampai setahun dikasih visa tambahan untuk nggak pulang dulu gitu. Udah pada ngebet aja pengen pulang gitu sebagiannya. Nah, sekarang udah pada masuk lagi gitu ya. Dan setiap tahun kan ada yang habis kontrak. Jadi walaupun nggak nambah aja karena ada yang habis kontrak, itu pasti butuh tenaga kerja. Apalagi ya nambah terus gitu kerjaannya. Jadi luar biasa sih. Nah, terus juga tes IPS topik ini, ya ini tes untuk bisa nembus ke Koreanya itu terus dilaksanakan setiap tahun. Bahkan kemarin ketika pandemi pun tetap dilaksanakan gitu. 2021 ada, 2020 ada gitu ya. Nah, 2022 nih yang belum ya. Kemarin baru pendaftaran saya share ya. Nah, sehingga siklus itu terjadi ya. Bahkan ada yang usianya udah 40 itu udah nembus batas gitu ya, akhirnya dia nggak punya hak lagi kerja di sana, terus harus pulang. Intinya siklusnya terus terjadi lah. Jadi luar biasa sih ya Korea. Ini mah ketika saya udah semua ya, dong yang tuanya. Kalau saya di sana kuliah dulu ya teman-teman semua. Kuliah, terus kemudian sempat kerja juga tapi bisnis juga sampai sekarang. Oke. Nah, jadi Korea itu menjanjikan ini terutama ya. Gajinya 1,9 juta won, sekarang kalau dikurskan per hari ini ya 22 juta lah. Kalau kurs ini kan bisa naik kayak bisa 22, 23, 24 nilainya tuh naik turun teman-teman semua. Terus kemudian itu kalau tanpa lembur, kalau dengan lembur bisa sampai 30-an juta. Di sana ya pastinya tempat tinggal disediakan, ya itu udah pasti. Cuman tinggal apakah berupa asrama atau apartemen, itu tergantung perusahaannya, beda-beda nasibnya gitu ya. Nah, selama makan, selama kerja ya makan ada, sisanya masak sendiri itu biar lebih murah dan halal. Karena kalau yang disediakan sama orang sana pastinya nggak semuanya bisa dimakan sama kita gitu ya.
Oke, asuransi kesehatan, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, semuanya lengkap lah. Kalau Korea ya beda ceritanya sama orang-orang yang di misalnya yang di mana di Malaysia, di Taiwan atau di mana lagi gitu ya. Korea ya cukup terjamin lah ya. Kasus 1-2 ada, tapi itu tertangani dalam waktu yang cepat saja gitu. Kasus-kasus kenakalan perusahaan misalnya. Tapi itu pun gara-gara dianya memang nggak mampu kayak pilot atau apa gitu. Tapi nggak ada yang benar-benar melanggar hukum gitu sengaja, karena mereka di sana takut sekali dalam berhadapan dengan hukum. Nah, yang menarik itu ada asuransi pensiun namanya. Ya, ini tuh yang paling ditunggu-tunggu orang lah pas begitu pulang gitu, karena kayak kalau uang bulanan tuh walaupun 20 juta sebulan yang minimal gitu, tapi bisa aja ada orang yang kalau manajemen keuangan yang bagus habis aja tuh. Tapi kalau yang ini asuransi pensiun ini kayak nabung dipaksa gitu, sehingga tiba-tiba pas begitu pulang selama 3 tahun 5 atau sampai 5 tahun kerja itu dapat ratusan juta, ya luar biasa. Nah, kemudian tambahan lainnya apa ya, internet cepat gitu ya, apalagi libur musim panas musim dingin, jalan-jalan. Kayak sekarang kemarin juga Idul Fitri juga bisa sih dikasih cuti gitulah ya, walaupun mereka nggak kenal Idul Fitri gitu. Terus cuti pulang ke Indonesia setahun sekali rata-rata gitu ya, walaupun nggak semuanya ngambil tuh, tapi rata-rata haknya segitu. Masjid juga sekarang makin banyak. Dulu waktu saya pertama ke sana 2009 itu baru ada 10, sekarang udah hampir ada 60 gitu ya. Terus kalau mau berangkat haji dari sana juga mudah banget ya di Korea itu, dan relatif murah dengan kelas yang berbintang. Terus paguyuban kedaerahan juga ada di sana. Intinya hidup kita ya normal-normal aja gitu, seru-seru aja, bahkan bisa sambil kuliah juga kalau di Korea itu. Terus bahkan juga nggak sedikit yang dapat jodoh dengan orang Korea. Ada yang mau? Atau ada yang mau banget? Tuh kayaknya. Nah, ini ya yang penting ya. Yang penting buat teman-teman semuanya yang mau ke Korea nih. Jadi catat baik-baik, hanya ada satu pintu menuju Korea untuk kerja yang saya jelaskan tadi, ya, yaitu disebutnya itu tes EPS ya, Employment Permit System. Ini ada tulisan EPS kecil ya, EPS nih. Nah, itu Employment Permit System, sistem perizinan pekerja, kira-kira gitu ya. Nah, lembaganya yang mewakili di Indonesia itu namanya HRDK ya, Human Resource Development Korea ya, Hanguk Sanok Kiryokung, dan di Indonesia, sorry bukan di Korea, di Indonesia. Nah, bekerja sama dengan BP2MI ya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini kan badan ya, artinya di bawah pemerintah. Nah, bekerja sama inilah melaksanakan tes, dan tes inilah satu-satunya pintu ke sana gitu teman-teman. Ini penting banget karena banyak, atau mungkin ya banyak itu dalam artian bukan ribuan tapi ratusan barangkali yang berangkat ke sana tidak melalui IPS, ada gitu. Tapi itu pilihannya ya antara satu, kerja di sananya beneran kerja tapi ilegal, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ilegal ya, atau bahkan udah proses tapi akhirnya nggak berangkat gitu ya. Kemungkinan cuma 2 itu aja, berangkat beneran ada tapi nggak legal kerjanya, atau akhirnya nggak berangkat sama sekali, kena tipu-tipu gitu. Karena cuma satu pintu aja kalau ke Korea itu, udah ini doang. Beda nanti sama Jepang ya. Tunggu yang Jepang ya, sabar dulu ya. Oke, nah ini dia syarat-syaratnya, simple ya. Kalau Korea itu pokoknya lebih ringan nih dibanding yang Jepang. Ini usia sampai 38 tahun. Ketika tes IPS itu maksimal 38 tahun. Ketika berangkat maksimal 40 tahun. Ijazahnya juga cukup SMP saja. Tatoan, bertindik itu nggak jadi masalah juga. Terus kacamata juga nggak ada masalah. Paling ya ketika plusnya banget yang kacanya tebal banget, kadang ya orang risih gitu. Tapi bukan mutlak gitu. Nah, gigi bolong juga nggak masalah. Kalian nama Jepang tuh ya agak dipermasalahkan. Berat tinggi nggak ada masalah dan sebagainya. Oke, intinya lebih ringan. Nah, ini mungkin setelah soal gerbang menuju Korea itu cuma satu. Ini juga hal yang penting yang teman-teman perlu pahami. Ini bacanya dari atas ke bawah ya. Jadi pertama itu yang paling utama adalah tentunya belajar bahasa Korea dulu. Sebenarnya yang paling utama sih bukan belajar bahasanya, tapi bimbingan untuk ikut tesnya. Ini tahap yang kedua, EPS topik tadi. Karena ini ujian tuh nggak biasa, bukan ujian bahasa Korea biasa gitu, bukan tes. Kita sering-sering dengerin lagu, terus sering-sering nonton drama Korea, terus bisa ikutan tes ini, nggak bisa, nggak gitu. Beda ini. Jadi kursusnya khusus memang sebenarnya kursus yang harus dijalani itu adalah untuk IPS topik, kira-kira gitu. Itu pun yang ada di mendunia ya.
Nah, setelah itu kalau IPS topik ini udah selesai, nah sisanya mah tuh kayak formalitas aja yang udah pasti dilalui lah gitu ya. Ujian skill, gampang lah ininya gitu kira-kira ya. Yang paling tricky-nya, tantangan terberatnya adalah di IPS. Terus bikin paspor medical check up, itu kan formalitas banget lah, dokumen yang sebenarnya wajib orang punya kan gitu. Terus ada data lamaran gitu ya, atau tukar CV lah kira-kira gitu. Muncullah kontrak kerja yang disepakati, keluarlah visa dari kedutaan Korea, terus ada pembekalan atau preliminary, pembekalan akhir dari BP2MI, karena kan ini kan ada kerjasama gitu ya, misalnya terbang. Kira-kira gitu. Jadi prosesnya sesimpel ini ya, dan intinya adalah ada di IPS tadi di sini ya teman-teman semua. Oke. Nah, nanti ketika teman-teman sudah siap untuk ikut tes, itu harus memilih ya akan ikut manufaktur atau perikanan. Ya, kalau manufaktur ya artinya di pabrik gitu ya, di darat ada elektronik, tekstil, pengolahan makanan, kertas, stainless, chemical atau dan lain-lain. Yang jelas yang bisa kita pilih cuma 2 judul besarnya aja, manufaktur dan perikanan. Tapi kalau judul dalamnya kita nggak bisa milih. Nah, Korea ini unik. Jadi kita kalau udah lulus tes IPS, sudah sending data lamaran, gitu tadi kan di proses sebelumnya tuh, nanti perusahaan yang memilih kita, bukan kita yang memilih perusahaan yang memilih kita. Perusahaan kertas memilih si A, gitu ya. Perusahaan plywood ya, triplek memilih si B, gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi Korea ini beda ya mainnya. Kalau Jepang nanti bebas milih. Nah, yang kedua perikanan. Perikanan ini tentu ada budidaya di tambak atau penangkapan ikan di laut gitu ya pakai kapal. Nah, memang ini lebih berat. Mayoritas makanya memilih nomor 1. 98 mungkin atau lebih persen memilih nomor 1. Sehingga nomor 2 ini menjadi terabaikan. Atau orang-orang sengaja memilih perikanan nomor 2 ya, tapi nanti di sana pindah ke nomor 1. Bisa? Nggak bisa. Makanya di sananya nanti jadi ilegal. Itu kebanyakan seperti itu. Tapi itu sangat tidak direkomendasikan. Karena pada saat ilegal itu teman-teman ya risikonya berat. Nanti dikejar polisi dan seterusnya banyak yang tiba-tiba gara-gara panik gitu ya loncat dari gedung apartemen gara-gara dikejar polisi gitu. Intinya ya udah kalau memang teman-teman maunya di manufaktur dari sekarang manufaktur. Kalau memang perikanan ya perikanan dengan resiko kerja emang berat begitu ya. Tapi di manufaktur pun bukan berarti mana sih kerjaan yang nggak berat gitu. Semua kerjaan berat kayaknya. Cuman memang seberat-beratnya pekerjaan di Korea ya demi gaji 22 juta minimal loh itu ya tadi tanpa lembur. Ketika dengan lembur sampai 30 juta, rasanya memang kuli gitu. Tapi hasilnya nanti kayak direktur di Indonesia kali ya, gitu kali. Makanya mau nggak kira-kira? Mau banget pastinya ya. Nah dengan seperti itu, makanya tadi ada walaupun di perikanan, walaupun di manufaktur mungkin bagian welding segala macam berat, ya tetap aja. Kalau menurut saya sih ini layak diperjuangkan. Menurut teman-teman gimana? Ya silakan. Ya Korea Selatan, itulah ya. Oke. Mungkin ini terakhir bagian terakhir, bagian agak terakhir dari tentang Korea ya. Banyak yang kendalanya selama ini tuh mahal ya ke Korea itu, terus susah lulus tesnya katanya gitu kan. Terus tidak punya modal untuk berangkatnya, nah itu udah pasti ya. Banyak banget yang seperti ini. Nah, tapi ini juga teman-teman semua nih. Ternyata kendala yang nomor 1 sampai nomor 3 itu kadang-kadang bahkan itu gara-gara ini sebenarnya. Kalau andaikan tidak seperti ini, nah makanya kami mencoba menghadirkan solusi nih agar semua ini tidak menjadi kendala lagi, gitu ya. Nah kita bikinlah ya komunitas gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita bukan hanya sekadar perusahaan, tapi bagaimana kita membangun kekeluargaan agar saling mendukung satu sama lain, gitu ya. Nanti intinya akan ada solusi-solusi nih dari khusus di Mendunia Banten dari teman-teman atau bapak-bapak ya Kesma ya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan melalui Master Mendunia Korea, ya insya Allah ada solusi untuk kendala-kendala tadi. Mudah-mudahan, amin ya. Untuk diketahui, untuk meyakinkan kita semua juga, bahkan meyakinkan kembali diri saya, gitu ya. Kenapa confident sekali dengan hadirnya Mendunia ini sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tadi. Perkenalkan ada LPK Master Korea namanya. Ini kalau personnya orangnya itu murid saya, ya. Tetapi secara bisnis justru Mendunia itu bekerja sama dengan mereka untuk memiliki hasil yang luar biasa ya. Karena mereka ini di Jawa Tengah itu terkenal paling penyuplai ke Korea ya paling banyak ya. Itu sudah sukses. Salah satu yang terbesar di Indonesia, Master Korea ini telah mendidik ribuan master dan ketika lulus peserta didiknya itu lulusnya nilainya excellent. Nanti akan kita lihat ya. Sehingga kurikulum dan pengajarannya itu telah terbukti gitu. Nah, ini contoh-contohnya nih.
Dia yang berangkat tahun 2020, 2019 gitu ya. Kemudian 2000 ini lagi juga ada ya, 2019, 2018. Nah, ini 2019, ini 2018 lagi. Nih lihat nih. Yang perempuan ini, teman-teman semua ya. Ini kayak di kampus ya. Ini kan Change of Campus ya. Change of Campus. Ini sebuah kampus universitas ya di Korea sana. Dan yang sebelah kiri nih, ini sebenarnya kulinya di pabrik biasa gitu, kotor-kotoran. Tapi ketika dipoto di musim gugur kayak gini ya udah gaya. Itulah Korea ya. Nah, nanti di kita itu di mendunia itu dengan kurikulum dari master ya. Dan pastinya kita akan mempelajari bahasa-bahasa Korea aplikatif. Tidak mesti kayak nonton drama atau dengerin lagu jadi jago gitu, karena tugas kita adalah, misi kita adalah untuk lolos IPS topik ya. Kok rugi dong saya belajar lama dan berbiaya tapi nggak bisa dengerin musik atau ngerti musik atau drama Korea gitu. Bukan itu tujuannya. Kalau untuk itu ya silakan belajar sendiri, dan itu butuh waktu yang lama banget. Saya 7 tahun tinggal di Korea, yang netepnya banget gitu ya, plus yang pulang pergi dan sebenarnya 9 tahun, tetap aja bahasa Korea itu susah banget teman-teman. Nah, di sini hanya beberapa bulan yang singkat itu hanya untuk pengenalan budaya, habit kerja Korea, intinya juga peraturan umum kerjaan Korea dan seterusnya, intinya untuk lolos IPS gitu. Itu intinya ya. Nah, sehingga intinya adalah bagaimana bisa cara berangkat murah, bahkan kalau bisa gratis ya. Nanti ada tips khususnya ya. Gitu. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, lulusan-lulusan dari Master Korea itu saya kasih tahu ya. Jadi lulus tes itu maksimal gimana? Nilainya itu 200. Ya. Nah, ini dia salah 3 soal. Jadi kan salahnya dikit doang, gitu. Minimal itu salahnya berapa? 15. Minimal itu salahnya 15. Ini salahnya cuma 3, berarti kan excellent. Yang ini juga salah 3, yang ini juga salah 2 ya bahkan. Kan Ira Yulia Dewi. Nah, yang ini salah 2. Yang ini salah 1 bahkan ya, Sabah Jumas. Luar biasa kan? Jadi syarat minimum lulusnya itu minimal salah 15. Tapi ini jauh di atas itu. Itulah makanya kita mengandalkan betul bagaimana kita belajar gitu kepada tim. Nah, ini kemarin Kang Bara bersama dengan angkatan pertama dan kedua ya di mendunia yang mendaftar ikut tes ya. Kemarin ini berangkat ke Bandung untuk verifikasi, nanti tesnya di bulan Juni atau Juli gitu ya, nanti Kang Bara akan menjelaskan. Nah, berapa biayanya sampai ikut tes nih? Nah, ini kita sudah dapat bocoran dari tim Mendunia Banten ya, untuk 3 bulan bimbingan. Sekali lagi bimbingannya bukan bimbingan bahasa Korea sehingga bisa nyimak drama Korea gitu. Tapi lulus IPS topik supaya Anda bisa melamar kerja, supaya Anda bisa dapat kontrak kerja dan seterusnya gitu ya. Hanya nih teman-teman di luar sana 6 juta, 8 juta, belasan juta bahkan gitu kan. Di sini hanya 3,7 setengah juta saja, 375 juta ya, 3,75 juta saja, yang mana murah banget lah. Ini pasti murah banget ya, paling murah se-Banten. Nah, untuk diketahui selanjutnya bahwa biaya IPS topik itu ini clear ya, kita buka, kalau di sini kita bongkar itu $24 ya, kalau rupiahnya tergantung kurs dolar lah ya. Nah, kemudian untuk biaya berangkatnya itu kira-kira teman-teman semuanya ya, mulai dari tes medikal, tes skill, paspor, visa, ada prelim di BMPP2MI sampai tiket pesawat. Yang paling mahal ada tiket pesawat, itu bisa sampai 15 juta saja. Bahkan bisa lebih murah dari itu. Bisa cuma mungkin ya di bawah itulah, bisa 12, 13 kayak gitu. Tergantung tiket pesawat. Hari ini memang tiket pesawatnya mahal. Kalau dulu tuh tiket pesawat cuma sekali berangkat cuma 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu. Kalau sekarang bisa sampai 7, 8 juta. Itu masalahnya. Jadi akhirnya sebenarnya naik dikit lah kira-kira gitu. Tapi kalau di luaran sana sekali lagi ada yang 35 juta habisnya, ya kan? 30 juta gitu. Bahkan lebih dari itu. Ya minimal 25 lah. Rata-rata tuh ya kayak gitu. 25 juta. Nah, di sini mah kita bongkar betul. Nanti itu untuk buat apanya teman-teman kita guide ya, kita pandu. Oke. Itu untuk Korea ya. Sementara nanti boleh ditanya jawab, dan berikutnya saya mau rehat dulu, meminum dulu. Silakan tonton dulu video.
Oke, saya cukupkan lah ya. Itulah gambaran gambaran metropolitan atau kemajuan negara Jepang. Ya, Jepang udah lama sekali menjadi negara maju, kalau Korea baru lah gitu ya. Jepang memang sangat eksotik ya negaranya, setiap wilayahnya beda-beda ya. Kalau Korea tuh di mana aja di seluruh Korea sama aja pemandangannya. Kalau Jepang setiap kota tuh beda-beda. Nah, makanya seru juga ya kita bahas, kita bongkar rahasia murah dan mudah kerja ke Jepang. Ya, ayo siap-siap yang pengen ke Jepang nih. Yang Korea juga masih tetap nyimak dong ya. Siapa tahu saudaranya, keluarganya pengen ke Jepang ya, tetangganya dan seterusnya. Oke. Kalau ini Naruto lah ya, nggak usah saya tes. Naruto, oke. Nah, ini berita tahun 2019 teman-teman memang gitu ya, tapi sangat relevan sampai hari ini. Kenapa? Karena semenjak berita ini muncul, kemudian masuk pandemi 2 tahun, nah ini tersendat. Maksudnya apa yang tersendat? Yaitu mereka itu si Jepang ini butuh 350.000 pekerja katanya. Yang lulusan SMK saja kira-kira, atau SMK atau SMA lah. Ini karena beritanya kebetulan sedang meng-highlight SMK, disebut SMK, sebenarnya berlaku untuk semuanya gitu. Nah, lalu Indonesia itu 100.000 dikasih slotnya. 100.000 di sini di berita sini bilang hanya, padahal 100.000 itu udah banyak banget ya. 100.000 itu luar biasa. Dan sampai hari ini yang diberitakan ini itu terpenuhinya mungkin kayak 2.000, 3.000 aja tuh belum ya teman-teman semua. Kenapa? Karena terhalang pandemi kemarin. Nah, kenapa saya cukup bisa diandalkan juga oleh teman-teman semua tentang Jepang ini? Ya karena saya di Jepang itu, ke Jepang itu bukan hanya sekedar visi jalan-jalan gitu ya, kayak tadi misalnya di Akihabara misalkan kayak gitu belanja atau apa. Tapi kayak gini, saya tuh ngisi seminar gitu ya, terus punya teman-teman binaan apa segala macam di sana. Oke. Nah, Jepang menjanjikan gaji yang besar kali ini. Kali ini tuh maksud saya di berita yang tadi teman-teman semua ya. Karena kalau dulu Jepang itu kan bicaranya tuh nah kayak teman-teman saya yang ada di sini nih, ini mayoritas tuh mereka tuh trainee, magang ya. Ya kalau yang di barisan depan sebelah sini nih itu ini para perawat semua nih. Saya masih kenal orang-orangnya, ini para perawat ya. Yang lainnya tuh sebagiannya magang. Terus di sini juga ada sebagian pelajar. Yang magang itu gajinya cuma 60% aja dari hak aslinya. Ya. Jadi kalau gaji orang Jepang tuh 20 atau 22 juta, 23 juta. Nah, yang trainee itu ya paling 16 juta gitu. Yang trainee yang magang itu ya. Tapi kerjanya sama gitu. Kontraknya lebih pendek, 3 tahun, 2 tahun, ada yang setahun juga gitu. Nah, kalau kali ini ada namanya visa Tokutegino. Ya, Tokutegino ini pokoknya visa baru yang memungkinkan orang tuh bisa kerja di Jepang kayak kerja di Korea. Kayak di Korea tadi kan orang Jepang orang Korea sama orang Indonesia haknya sama, gajinya sama, segala macamnya sama. Nah, orang Jepang tuh dulu beda. Orang Jepang tuh dulu menggradekan kita. Mereka kalau kerja ya 20-30 juta gajinya orang Jepang. Tapi kalau kita gajinya cuma trainee tadi itu. Judul aja trainee magang gitu. Seolah lagi belajar. Padahal kerjanya tetap sama kerja. Nah, terus Jepang kapok dengan semua itu. Kenapa? Karena akhirnya orang lebih banyak ke Korea. Makanya jumlah TKI-nya banyakkan di Korea. Padahal Jepang sendiri butuh sama kondisinya dengan kayak di Korea tadi ya, teman-teman. Nah, ini makanya Jepang sekarang menjadi lebih seru karena gajinya juga menjadi mirip dengan Korea. Ya, tetap sih bisa dibilang lebih besar Korea karena begitu di Korea itu kan ada lembur. Bisa lembur dapat 30 juta. Kalau di Jepang untuk dapat 30 juta itu ya kalau sudah pengalaman lebih banyak lah kira-kira gitu ya. Kalau lembur di Jepang sih lebih dibatasi ya karena orang Jepang sedang mengurangi masa-masa atau jam-jam kerja gitu, supaya tidak stres orang-orangnya. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan di Jepang ya. Ini lebih bebas nih kita memilihnya dari awal perawat, membersih gedung, industri konstruksi, komponen mesin misalkan, perawatan mesin dan sebagainya ya. Bahkan sampai ke kapal segala macam. Ini tergantung peminatan dan juga kompetensi Anda lah gitu ya. Ada perhotelan, pertanian, perikanan, perairan ya. Nah, ini yang paling umum, produksi makanan minuman yang paling gampang, industri layanan makanan. Ini paling gampang yang Anda skillnya apapun bisa masuk ke sini gitu. Oke, terus, nah ini dia yang sudah ada tesnya di Indonesia ya. Sudah nambah 2 lagi ya, tapi saya lupa nanti Kang Bara mungkin bisa menambahkan. Jadi keperawatan, pertanian, industri makanan minuman dan industri pelayanan makanan. Ya kalau yang nomor 4 ini pramusaji kira-kira gitulah ya. Kalau yang ini tuh ya di pabrik-pabrik, katakanlah pabrik dorayaki, misalnya pabrik roti kayak gitu-gitu ya. Nah ini yang sudah ada tesnya di Indonesia. Yang lainnya itu dari 12 pekerjaan tadi itu tesnya nggak ada di Indonesia, belum ada, tapi sudah mulai nambah lagi 2 lagi, nanti saya akan saya tanyakan ke Kang Bara ya.
Oke, di sini mirip-mirip lah ya. Kalau Korea 38 ini 35 ya. Perempuan laki-laki sama aja. Ini perawatan, kalau bahkan ada informasi terbaru nanti dari Kang Bara tuh, bahkan kalau dulu tuh keperawatan itu hanya untuk D3 keperawatan ya. Kalau sekarang apapun latar belakang Anda itu bisa masuk ke perawatan ya. Maksudnya tuh mengurus lansia sih emang. Tapi laki-laki banyak tadi yang di barisan di gambar saya juga ya. Intinya sehat jasmani dan rohani. Emang ini tidak disarankan gitu ya. Di sana lebih ketat. Tapi katanya sih sekarang lebih longgar gitu ya dibanding dulu. Nah, kalau di Korea tadi ada IPS topik, di Jepang itu JFT basic tesnya ya untuk visa yang ini ya, minimal ini. Ada tes yang lain tapi ini minimal. Oke. Nah, terus ada lulus ujian keterampilan khususnya, yaitu keterampilan di bidang masing-masing tadi, perawatan kah, pertanian kah, industri makanan minuman kah, atau pelayanan makanan gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu ada ujian keterampilan khususnya, tapi itu sangat ringan karena hanya tes tulis saja yang kita bisa baca dulu modulnya. Nanti pokoknya makanya kursusnya di kita di Mendunia itu bukan hanya kursus bahasa, tapi kursus lolos di FT Basic plus keterampilan khusus kira-kira gitu. Walaupun ya cuma baca modul aja sebenarnya ringan kok insya Allah, karena mereka butuh banget pekerja ya. Mudah kan ya? Insya Allah lah banyak orang bisa. Saya tidak mengatakan semua orang bisa, tapi banyak orang yang bisa seperti ini. Nah, perlu persiapan tentunya, belajar bahasa Jepang dulu. Ya kalau Anda pinter banget ya 3 bulan cukup. Tapi rata-ratanya sampai 6 bulan lah teman-teman ya. Standar kurikulumnya 4 bulan aja belajar, tapi sisanya itu yang harus ada tambahan-tambahan kira-kira begitu ya. Nah, terus kemudian, nah ini dia teman-teman lainnya ada keterampilan khusus ya kira-kira 1 minggu lah belajar modul kira-kira gitu ya. Nah, terus ini juga ada belajar bahasanya ya. Kayak gitu. Nah, ini belajar bahasa itu ada JFT Basic atau N4 ya. Nah, tapi JFT Basic lah yang paling ini kira-kira gitu. Cuman bedanya kira-kira gini. Kalau JFT Basic itu 2 bulan sekali tesnya. Nah, kalau JLPTN 4 itu 6 bulan sekali tesnya gitu. Dan yang JFT Basic ini lebih mudah ya. Tinggi badan, soal tinggi badan dulu mah ketat banget ya, Tapi kalau sekarang sih nggak terlalu ini katanya ya. Nanti kalau di atas 160 mah udah aman lah insya Allah ya. Oke. Nah, ini nanti intinya kan kalau ini pengetahuan ini akan diupdate lah. Yang penting mah Anda mengikuti prosedur yang paling awal dulu, yaitu latihan bahasa Jepang untuk bisa ikut JFT Basic. Nah, bedanya teman-teman gini, kalau JFT dengan Korea ya, kalau Korea itu memang khusus lulus tes topiknya itu soalnya khusus gitu. Tapi kalau JFT Basic itu orang mau kerja profesional, orang mau kuliah, orang mau apa juga orang pakai tes ini gitu. Jadi memang rada umum ya, makanya belajar bahasa Jepang itu lebih lama. Di samping hurufnya juga rumit ya. Makanya 5 sampai 6 bulan ya. Terus kemudian tahap berikutnya ada penempatan ya. Penempatannya itu nanti jadi kalau sudah dapat 2 sertifikat, yaitu sertifikat tes bahasa dan juga sertifikat tes keterampilan, 2 itu. Nah, baru kita di tim Mendunia itu akan menghubungkan Anda dengan agensi kerja di Jepang, disebutnya TSK singkatannya. Nah, tulisannya itu yang kuning itu baca sendiri deh. Turukese yang gigang ya itu bacanya ya. Nah, itu ininya agensi di Jepang yang yang menyediakan pekerjaan-pekerjaan di sana, kira-kira gitu ya. Nah, terus terjadilah proses pemilihan perusahaan. Jadi kita bongkar tuh apa yang ada di agensi itu. Oh, ini ada pekerjaan misalkan kalau yang industri makanan, misalkan pabrik roti nih butuh 3 orang laki-laki di kota apa, kerjanya gini-gini, gajinya sekian, kayak gitu-gitu. Nah, dilakukan mix and match itu. Tapi itu bukan di awal-awal ya, di ujung aja ketika Anda sudah punya 2 sertifikat tadi. Kalau di awal-awal Anda fokus belajar bahasa dan ikut tes gitu, kira-kira begitu. Setelah itu akan ikut wawancara dengan perusahaan melalui Zoom atau seperti ini, atau melalui media lain yang tergantung mereka mintanya melalui apa, intinya online. Terus kemudian kontrak kerja dengan perusahaan, terus medical check up di klinik, bikin paspor, mengajukan visa ke kedutaan, pembekalan akhir, terus berangkat deh. Gitu ya, kira-kira ya prosesnya. Nah, terus soal waktu ini relatif sekali ya sebenarnya. Soalnya karena sangat tergantung sama, bahkan kan ada yang seperti ini, misalkan ketika pekerjaannya ada A gitu, Anda nggak cocok, ya udah mau gimana lagi gitu, Anda yang nggak mau kan begitu ya. Jadi kalau Jepang ini nggak kayak Korea tadi yang Anda itu di Korea itu dibursakan. Jadi misalkan ada 30.000 orang ikut tes, lalu lolos 9.000 orang, nah 9.000 orang ini dibursakan, dipilih oleh
dipilih oleh perusahaan. Tapi kalau Jepang itu enggak. Begitu Anda punya 2 sertifikat tadi, JFT Basic sama Skill, ya, terus ya udah kami menyediakan pekerjaan melalui agensi TSK itu, kemudian Anda memilih mau nggak yang ini. Kalau mau ya sini bikin lamaran kayak gitu-gitu. Jadi memang bursanya lebih bebas gitu kalau Jepang itu. Soal paspor teman-teman, paspornya paspor biasa gitu. Bukan nggak ada paspor pekerja itu nggak ada istilah paspor pekerja. Paspor mah paspor aja. Paspor tuh cuma aja paspor diplomat gitu ya. Yang hitam paspor apalagi paspor PNS, tugas belajar atau tugas ke luar negeri biru gitu ya. Paspor hijau ya, kayak gitu aja. Nggak ada paspor khusus pekerja tuh nggak ada ya teman-teman semua. Itu bahasa tipuan itu kalau ada khusus paspor biasa. Kalau ketika Anda sudah punya paspor berarti Anda sudah selesai gitu. Anda tinggal memperpanjang aja kalau misalkan habis atau apapun gitu ya. Iya betul, kalau nggak sudah punya paspor aman gitu ya. Itu ya teman-teman. Jadi dipahami ya. Kalau Jepang itu sebenarnya Anda tuh yang penting tuh punya 2 sertifikat, yaitu sertifikat apa? JFT Basic, bahasa sama keterampilan. Yang tadi saya bilang cuma pengetahuan umum saja mengenai misalkan pertanian atau industri makanan atau perawatan kayak gitu-gitu. Tesnya cuma tes tulis. Ada 2 ini, maka Anda bisa berburu pekerjaan di agensi-agensi yang ada begitu. Kayak gitu. Agensinya juga kita buka ya seluas-luasnya gitu nanti tuh. Ya, tapi fokusnya nanti setelah Anda dua sertifikat itu. Kayak gitu. Nah, jadi soal waktu ini bukan jaminan, tapi ini adalah proses yang kira-kira kalau mulai Anda di hubungan kerja sampai berangkat itu ya 2-3 bulan itu bisa selesai sebenarnya. Pada akhirnya tergantung keduanya juga. Misalkan kalau perusahaan Jepangnya ntar ya berangkatnya seminggu lagi kayak gitu ya. Nggak bisa juga kita maksa cepet-cepet gitu. Kayak gitu. Karena ini semua kan kita tuh bimbingan ya, bukan kita tuh bukan penyalur yang kemudian kayak TKW ke mana Timur Tengah gitu yang semuanya tuh serba diatur gitu. Enggak, ini tuh jadi Anda sebagai pekerja di sana sebagai perusahaan benar-benar mencari kecocokan itu. Kita tuh cuma ngebimbing aja. Itu bedanya ya teman-teman semua. Jadi ini kita bukan perusahaan penyalur. Kita tuh bimbingan aja, bimbingan untuk tes, bimbingan untuk bisa dapat pekerjaan gitu ya. Nah, selama ini belajar bahasa Jepang itu mahal banget ya, tapi juga problemnya di sini sebenarnya percaloan ya yang melambungkan biaya gitu. Kadang-kadang orang karena nggak tahu ya jadi akhirnya jadi mahal gitu. Sebenarnya nggak semahal itu gitu. Itu aja sih teman-teman ya. Nah, kita bikin lah makanya suasana kekeluargaan sama dengan kayak tadi ya. Nah, master mendunia Jepang kita sebut jadi sama lah ya teman-teman semua. Kita juga belajar dari tim master Jepang yang dari Jawa Tengah tadi itu ya. Ada yang pernah dengar nggak teman-teman biaya ke Jepang berapa coba? Mungkin ada yang pernah mungkin kerabatnya tetangganya gitu berapa gitu. Biaya khusus sampai berangkat itu ke Jepang berapa sih? Boleh diketik. Berapa? Ada yang pernah dapat info? Belum? 20-25. Itu perkiraan, tebak-tebakan atau ada benar-benar orang yang udah berangkat? Kang Malik Asa 30 jutaan. 15. Itu tebak-tebakan apa? Saya bilang tuh ada yang pernah dengar nggak gitu? Kalau benar ada 15 mah bagus gitu ya. Alhamdulillah. Tapi nggak akan mungkin lah kalau 15 itu nggak mungkin ya. Oke teman-teman semua ya. Di luar sana silakan cek coba ya. Teman-teman hunting lah ya, hunting ke siapapun yang udah kalau bisa yang udah berangkat ke Jepang kayak gitu ya. Saudara ke Jepang udah bersih 30 juta. Nah, itu. Bagus tuh informasinya ya. Itu benar-benar saudaranya tuh. Jadi di sini kita mau bongkar ya. Pertama, ini kursusnya dulu. Di luar sana silakan cek lah, di googling aja hari ini mah teman-teman cerdas-cerdas lah ya. Googling aja kursus bahasa Jepang ya. Tuh ada yang info lagi 35 gitu. Nah, ini di sini kita kursusnya cuma 5 juta aja atau ditulisnya 4999 gitu ya. 5 juta lah gampangnya gitu nyebutnya ya. Nah, ini 4 bulan belajar atau bimbingan bahasa untuk bisa tes ya teman-teman semua. Nah ini murah banget, silakan bisa dibandingkan ya. Ini untuk Jepang tuh murah banget. Nah nanti ikut tes di FTBC itu 400.000 fix nih 400.000 ya nggak pakai dolar karena ini tarifnya tarif di Indonesia nih. Nah untuk biaya berangkatnya teman-teman semua itu cuma segini aja. Nah ini tuh sebenarnya kondisinya begini. Jadi kalau kalau Korea tadi saya bilang tuh cuma satu pintu menuju ke Korea ya melalui EPS Employment Permit System. Tapi kalau ke Jepang itu pintunya banyak banget.
ya. Teman-teman bisa tadi ada yang magang, ya, ada yang program pemerintah. Program pemerintah bisa gratis, cari aja program pemerintah tuh gratis, ya. Carinya di mana? Ya biasanya ya melalui Pemda gitu, ya biasanya yang dapat ya yang deket-deket orang Pemda gitu, teman-teman ya. Terus apa lagi? Kalau yang training itu bisa juga murah banget atau diutangin gitu. Jadi kayak udahlah kayak gratis gitu, paling biaya makan segala macam gitu. Nanti pas berangkat nanti jadi utang gitu misalkan gitu ya. Seperti itu ya kebanyakan tuh. Tapi itu akhirnya ngutangnya itu mahal banget sebenarnya ya. Nah, kalau ini yang saya bicarakan itu adalah yang khusus jadi Tokute Gino ya ininya visanya. Visa yang tadi gajinya 20 jutaan gitu. Kalau yang training tadi saya bilang gajinya belasan juta, 16 juta, 17 juta. Kalau yang apalagi gitu, beda jalur, beda sistem penggajian, beda sistem pembiayaan kayak gitu. Ini yang saya bicarakan adalah bisa Tokute Gino, di mana Anda itu pekerja sebenarnya semi profesional. Anda memang labor, tapi jalurnya jalur profesional gitu. Jadi karena Anda tuh punya bekal tes skill tadi itu ya. Jadi ini yang paling gede adalah sama tiket pesawat dengan Korea tadi, lalu ada fee untuk TSK-nya tadi, untuk agensi di sana. Nah, sebenarnya fee TSK ini buat mereka tuh murah banget teman-teman semua ya. Cuman kan gara-gara dirupiahin jadi mahal gitu. Gara-gara dirupiahin. Buat mereka tuh duit kayak 5 juta, 10 juta tuh kecil banget buat mereka gitu. Cuman gara-gara dirupiahin aja naik. Jadi dia 20 juta ini makanya plus kursus tadi 5 juta, ini 20 berarti 25 juta dong. Murah banget sebenarnya ya. Kayak gitu. Oke, nah, itu mungkin yang bisa saya infokan lah terlebih dahulu ya mengenai mulai dari alur sampai ke sampai ke biaya ya, gambaran biaya lah. Di sini nih, Mas Hadi ada pertanyaan, lihat jalur ke Jepang ribet juga, padahal basic kalau bahasa soalnya jurusan bahasa sekolah. Ya kalau Anda punya basic berarti nggak ribet karena belajarnya nanti tinggal persiapan aja, nanti tes-tes yang diteskan di JFT Basic itu seperti apa, ada simulasinya nanti kita bisa kasih gitu ya. Terus Kang Hadid atau Mas Hadid tes aja. Anda udah berapa jauh gitu kesiapan Anda untuk ikut tes ini kan. Dan ini tesnya nanti kalau teman-teman misalkan nih mulai satu kelas nih di Mendunia Banten ini satu kelas mulai misalkan let's say 20 orang gitu ya. Kelas pertama. Terus ketika Anda ada beberapa 5 orang, 6 orang sudah siap duluan, ikut aja tes gitu. Karena kalau Jepang ini fleksibel banget ya, nggak harus barengan. Nah, jadi bedanya teman-teman kalau Korea itu tes setahun sekali sejauh ini. Kalau Jepang itu tadi 2 bulan sekali ada tes. Dan 2 bulannya begini. Di Bandung misalkan minggu kedua bulan let's say bulan Juni gitu ya. Di Surabaya minggu keempat, di Jakarta minggu ketiga, di mana lagi minggu keberapa, sehingga akhirnya sebenarnya Anda bisa ikut minggu mana aja gitu. Jadi kayak setiap minggu ada kira-kira gitu. Lihat jadwalnya aja online nanti kita share gitu ya ini. Jadi kalau Jepang itu sebenarnya sangat fleksibel ya, fleksibel tergantung kesiapan Anda ya gitu. Nah makanya di sini kita mengadakannya itu bimbingan ya, kasih arahan kepada Anda semua. Oke. Itu nanti pertanyaan-pertanyaan lain, mohon maaf tadi sebenarnya saya dikasih waktu cuma 20 menit, cuman karena memang nggak mungkin 20 menit ya Kang Didi ya. Baik, saya serahkan dulu ke tim Mendunia Banten untuk selanjutnya apakah ada pengarahan atau apa, dan saya tanya jawab mungkin nanti saya istirahat dulu juga, sudah cukup lama saya berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Gilar atas pemaparan informasinya terkait peluang dan informasi lowongan kerja di Korea dan Jepang. Untuk para peserta, nanti sesi tanya jawab kita di akhir. Sekarang kita lanjut dulu, yaitu terkait sambutan sekaligus informasi kelas beasiswa dari Yakesma Banten yang pada kesempatan kali ini akan langsung dipresentasikan oleh Ketua Cabang Yakesma Banten, Bapak Tejo Bawono. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Dio, Kang Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya, mudah-mudahan insyaallah. Baik, yang kami hormati Kang Gilar sebagai founder dari Mendunia ID. Alhamdulillah sudah tadi menyampaikan
secara gamblang ya, artinya menarik sekali ya. Apa yang disampaikan ini sebetulnya impian yang sebetulnya menjadi kenyataan bagi kita semua ya, insya Allah. Dan ada juga Kang Bara, nanti mungkin juga bisa menambahkan kalau ada hal yang lain ya. Insya Allah sebetulnya kita akan buka ya nanti kelas di Banten ya, karena kita ini kerjasama dari Yakesma Banten dengan Mendunia ID ya. Jadi kita akan coba, dan sebetulnya peminatnya sudah ada 70 orang grup ya. Di grup itu sudah ada 70. Dan kita nanti akan buka session-session berikutnya ya. Artinya kita melihat bahwa sebetulnya dari 70 ini yang hadir tadi saya lihat juga ada sekitar 36 orang ya. Mungkin ada yang terganggu link dan lain sebagainya sehingga harus live. Insya Allah juga bahwa ini kesempatan yang baik sekali, apalagi setelah pandemi COVID-19 ini sudah mulai dirasakan berakhir ya. Kalau dibilang sangat worth it ya, sangat berharga ya. Jadi kita kalau mau maju sebetulnya memang harus membuat challenge ya. Jadi kalau misalkan di rezeki itu sebetulnya di mana saja ya. Jadi kalau dulu orang berpikir bahwa Timur Tengah itu adalah sebuah wilayah yang mendambakan ya, emas dan lain sebagainya, minyak dan lain sebagainya ya. Sebetulnya sekarang sudah bergeser ya. Kalau kita pernah di Saudi atau bekerja di Saudi gitu ya, itu gaji ataupun tenaga kerja TKI di Indonesia itu sangat dibatasi gitu ya, karena mungkin kita dianggap orang-orang yang kemampuannya belum banyak terlihat ya, bahasanya juga harus kita bahasa Inggris minimal, kalau nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Nah itu biasanya di Saudi kelas-kelas kita adalah digaji yang sekitar 2.000 atau 3.000, baik itu di manufacture ataupun di driver lah kalau orang. Kalau TKW apalagi lebih rendah lagi ya. Jadi kalau 2.000 atau 3.000 itu kurang lebih kali 4.000 ya sekitar 8 juta, paling tinggi ya 10 juta lah ya. Jadi kalau tadi kita mendengar paparan dari Kang Gilar bahwa Korea menawarkan gaji yang cukup besar, ini sebetulnya menarik sekali. Dan Jepang juga seperti itu ya. Jadi kita melihat bahwa sesungguhnya ya apa yang telah disampaikan ini menjadi sebuah semangat bagi kita tentunya ya. Semangat bagi kita bahwa ini kesempatan baik gitu ya. Artinya dengan investasi yang tadi disampaikan oleh Kang Gilar gitu ya, bahwa kalau di luar itu di Korea misalkan 6 juta bahkan lebih saya dengar ya, ada yang sekitar 8 atau 9 juta untuk biaya kursusnya saja, pelatihan bahasanya saja. Nah, dari Mendunia ID ini kita akan menawarkan yang paket yang bagus gitu. Bagus sekali karena kita juga sudah beberapa berapa kelas yang sudah dikirim ke Korea ya, saat tadi sudah disampaikan. Ini di angka sekitar 3,75 itu ya. Ini yang artinya paket bahasa saja. Jadi kalau misalkan kita semua, yang penting adalah semangat dulu, niat dulu ya. Niat yang kuat gitu ya, semoga ada jalan. Nah kemudian Yakesma ini adalah sebuah lembaga LAS ya, lembaga amil zakat nasional, dan kita sudah mendapatkan izin juga di Banten ini sudah operasi ya, artinya kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemenak dan Basnas ya. Kita mencoba bekerja sama dengan Mendunia ID gitu ya. Dalam hal ini kita juga akan memberikan ya bantuan ya, walaupun mungkin tidak 100% gitu ya katakanlah, karena kalau kita memberikan bantuan 100% ini akan istilahnya kita menganggap bahwa orang hanya nanti bertumpu gitu istilahnya, bertumpu atau mengharap saja dengan beasiswa, padahal sebetulnya nilai yang tadi disampaikan itu sebetulnya 3-4 juta itu kecil dibandingkan kalau kita semua ya sudah berangkat ke sana, berhasil lolos, itu dengan gaji 25 juta per bulan, mungkin 50 juta 2 bulan,
itu nggak ada artinya dengan nilai investasi kita di awal sekitar 4 jutaan. Jadi insya Allah nanti kita akan memprogramkan juga ya beasiswa ya, tentunya dengan sistem seleksi ya, sistem seleksi. Tapi kami berharap juga bahwa para peserta ini tidak selalu menggantungkan ya semuanya dengan beasiswa. Kita akan memberikan beasiswa dan tentunya akan kita seleksi, dan kita akan lihat dari evaluasi seleksi itu ya, kita nanti akan kita bantu dari sisi-sisi mana saja. Yang jelas tidak 100%, dan ada mungkin kurang lebih kita akan sharing gitu ya dengan peserta dengan nilai kemungkinan sekitar 50%-an kita akan support, dan itu nanti akan yang lulus seleksi. Itu ya. Kemudian nanti kita juga sebetulnya berharap kelas ini juga bisa berjalan gitu ya, berjalan sehingga menjadi model kita untuk bangkit gitu ya. Artinya di Banten, saya lihat juga di Cilegon ini sudah banyak yang berminat ya. Kita sudah kerjasama juga membuka peluang dengan pemerintah daerah kota Cilegon, insya Allah. Tapi kita akan bertahap gitu ya. Makanya kita akan mulai dulu ya dengan seluruh para peminat yang ingin bekerja di Korea dan Jepang ya. Tentunya dengan ini kita akan masuk atau dengan mulai akan menjalankan. Jalan dulu kita. Ya. Mudah-mudahan nanti mungkin kita tanya nih, apakah nanti kita mulai pisah bikin 2 grup Korea dan Jepang. Nah, khawatirnya mungkin yang terbaik tadi yang mungkin disampaikan ini kelasnya memang bagusnya memang satu kelas itu 20 lah minimal ya. Sehingga ini akan ideal sekali ya kalau dengan 20. Nah, kita berharap nanti mungkin kita mendapatkan masukan juga dari Kang Bara atau Kang Bilar ya. Kira-kira misalkan ada 10 di Korea, 10 di Jepang. Ini kalau kita sepakati apakah kita gabung dari satu tujuan dulu, Korea dulu atau Jepang dulu gitu ya, mana yang mungkin ini supaya kita bisa kelas ini bisa jalan tentunya ya. Karena memang idealnya memang di peserta partisipannya kurang lebih sekitar 20. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya nanti akan panitia dari Yakesma juga akan melakukan pendataan. Ya, sistemnya biasanya seperti kita sudah lakukan sebelum-sebelumnya untuk penerima bantuan beasiswa ini. Biasanya kita buka dengan Google Form, tentunya dengan memberikan data-data yang kita perlukan. Nanti diisi, ya, selebihnya adalah nanti ada sistem seleksi dan itu nanti akan ditentukan oleh panitia atau pengurus dari Yakesma Banten. Itu saja mungkin dari Kang Bio ya, mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tejo atas waktu dan pemaparan terkait informasi penyediaan beasiswa untuk kelas Korea maupun Jepang. Selanjutnya ada tambahan dari tim mendunia.id oleh Kang Bara. Waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk Kang Bara. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Dio ya yang sudah menyelenggarakan, dan juga tim Yakesma atau tim Mendunia Banten yang sudah menyelenggarakan acara soft launching Mendunia Banten ini. Oke, saya mah cuma nambahkan ini aja dikit ya. Sebentar. Oke, perkenalkan dulu mungkin ya. Nama lengkap saya As'ad Mubarok atau panggilan Kang Bara. Kenapa Kang Bara? Karena yaitu biar lebih memudahkan kita aja. Nah, saya co-founder mendunia.id dan juga ya tim Mendunia Pusat yang ada di Cianjur. Kalau pengen kenal lebih dekat ya bisa kepoin lah Facebooknya Kang Bara dan juga Instagramnya Kang Bara. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih. Selanjutnya, saya mau nambahkan ini aja. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman, mereka yang sudah duluan
berangkat ke Korea. Jadi di bulan 4 kemarin, bulan 4 tanggal 14 ya, April kemarin itu ada 92 pekerja migran yang berangkat ke Korea Selatan. Dan juga di bulan 3-nya ada 22 yang berangkat ke Korea Selatan. Di bulan 1-nya Januari itu ada 70 yang berangkat juga ke Korea Selatan. Dan itu sangat luar biasa gitu kan ya, setelah kemarin kita pandemi langsung di apa namanya itu yang memang sudah ngantri nunggu langsung pada diberangkat-berangkatkan. Jadi buat teman-teman ya apa ya namanya, Insya Allah akan jadi tiap sekarang kan masih banyak yang memang apa namanya, kemarin juga kita ada ujian juga. Jadi kemarin pas kita bulan April kemarin itu ada ujian Korea dan kita juga kan mendaftarkan para kandidat kita juga gitu. Nah, itu informasinya. Dan yang selanjutnya mungkin gimana nih kalau misalkan teman-teman belum punya biaya ketika misalkan proses kepenempatan yang terakhir tuh. Nah, ini sangat-sangat cocok sekali. Justru mendunia.id ini, Anda yang belum punya modal berangkat, karena insya Allah kami punya solusinya. Kami siapkan dana talangan yang apa namanya itu kami akan sambungkan dengan lembaga keuangan yang memang nantinya teman-teman bisa cicil gitu kan ya, untuk biaya keberangkatan yang memang misalkan tadi kayak misalkan ke Jepang 20 sampai 30 jutaan dan juga ke Korea 15 jutaan gitu kan. Nah, teman-teman jangan khawatir, nantinya itu kita akan bantu sambungkan dengan lembaga keuangan yang dimana bisa dicicil sesuai dengan kesepakatan teman-teman. Mungkin itu aja sih Kang Dio ya, karena waktu juga sudah lumayan malam juga. Nah, mungkin langsung aja ke sesi diskusi ya. Atau mangga silakan ke Kang Dio kembali. Ya, siap, terima kasih Kang Bara. Ya, untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk sesi pertama ini saya buka 3 pertanyaan dulu. Untuk yang ingin bertanya silakan raise hand atau silakan catat di chat untuk pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan dan nanti dari Pak Hadid, ya silakan Pak Hadid untuk open mic dan sampaikan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hadid. Begini, Pak, saya mau tanya untuk dari Kang Bara untuk dana talangan. Apa dana talangannya itu full dan ada jaminannya kah? Apa bagaimana untuk prosedurnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kang Bara, mungkin bisa langsung dijawab aja. Oke, makasih Kang Dio. Untuk dana talangan tadi ya, itu jadi itu kan nanti akan kita sambungkan dengan lembaga keuangan dan untuk Korea sendiri itu kan misalkan contoh biaya keberangkatan itu sekitar 15 jutaan gitu kan ya, itu untuk membeli tiket dan sebagainya, visa dan yang lain-lainnya lah. Nah, itu bisa full pakai dana talangan tuh yang 15 juta itu. Nanti ada dana talangan itu kan ada KUR TKI, nantinya kita bantu disambungkan gitu kan, bukan kita yang menyediakan dana talangan ya, tapi kita akan bantu dengan lembaga keuangan kayak gitu. Dan juga sebenarnya kemarin saya juga dapat info dana talangan yang KUR TKI ini bisa nyampe 30 sampai 50 juta kalau nggak salah itu kayak gitu. Jadi pengajuannya gitu. Kayak gitu mungkin Kang Dio.
Gimana Pak Hadid? Untuk apa ada jaminan ya mungkin kayak apa kalau di sini kan ada mungkin jaminan BPKB atau sertifikat atau gimana untuk jaminannya? Apa nggak ada sama sekali jaminan? Apa gimana tuh prosedurnya? Terima kasih. Oke Pak Hadid ya. Jaminan itu. Kalau untuk jaminan yang ada dua jenis apa namanya itu pendanaan kayak gitu. Yang pertama itu dana talangan KUR TKI ya. Dana talangan KUR TKI itu. Kalau KUR TKI itu jaminannya adalah surat kontrak. Jadi kan nanti akan ada turun surat kontrak tuh. Ketika misalkan teman-teman sudah lulus tes bahasa tuh, kayak misalkan contoh Korea sudah lulus bahasa Korea. Nanti akan turun kontrak. Nah, itu sebagai jaminannya adalah kontrak. Dan Jepang pun sama surat kontrak gitu. Itu jaminan itu aja. Dan lembaga keuangan yang kedua itu ada apa namanya itu kayak misalkan bank syariah kayak gitu ya. Nah, itu harus pakai jaminan kayak gitu. Kalau misalkan pakai yang itu. Jadi teman-teman nantinya ya sebenarnya tinggal memilih aja sih gitu. Kayak gitu, Pak Adit. Oke, Kang Bara, terima kasih. Moga dapat kalau misalnya jaminan bisa milih jaminan KUR apa dengan surat kontrak kayaknya itu lebih membantu sepertinya ya. Kayak gitu lebih membantu banget gitu kan. Apalagi ada apa lembaga Yakesma ini membantu juga ya seperti saya pribadi kalau dikasih kesempatan dan apa dikasih sama rezeki sama Allah gitu kan dapat beasiswa nih sama Yakesma gitu alhamdulillah banget gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Hadid. Gimana? Ada lagi pertanyaan dari teman-teman peserta? Untuk umur, bagaimana bisa dibantu Kang Bara atau Kang Gilar? Apakah bisa untuk yang umurnya 17 tahun? Untuk umur? Ya. Untuk umur, sebenarnya sih yang sudah mempunyai KTP saja. Tapi ya 18 lah minimal itu, 18 gitu kan. Pas 18 itu, contoh misalkan Korea ya. Korea itu nanti kan ada kayak misalkan kita tuh kemarin pengalaman mendaftarkan kandidat Korea. Di sini tuh ada yang bisa ikut, ada juga yang kemarin itu nggak ikut juga karena terbatas oleh umur gitu. Nah, waktu pas ujian kemarin, April kemarin itu, bulan kemarin ya, sekarang Mei kan, April kemarin itu minimal umur itu tuh 18 tahun itu ya pas bulan April gitu. Pas bulan April tanggal 11 kalau nggak salah itu. Jadi ya apa namanya itu ya minimal 18 tahun lah. Dan sebenarnya kalau yang sudah mempunyai KTP itu kan 18, 17, 18. Ya, saya tambahin ya. Jadi kalau untuk tes itu pas hari tesnya itu pas daftar tesnya itu harus sudah 18 ya. Tapi kalau untuk kursusnya ya dari umur 17 sudah bisa dong. Dan nanti kan tesnya tinggal disesuaikan aja begitu udah masuk umur, udah siap tes kita. Gitu kali ya. Jadi nanyanya soalnya kursus. Siap. 17 sudah bisa kursus, udah 16 juga udah bisa. Siap. Gimana teman-teman peserta yang lain, apakah ada pertanyaan lain? Jadi saya izin menyederhanakan tadi terkait pertanyaan Pak Hadid dan jawaban dari Kang Bara. Jadi kan rata-rata yang paling mahal itu di biaya pemberangkatannya yang dari mulai 15 jutaan sampai 20 bahkan 30 jutaan. Gitu. Dan itu insya Allah bisa kita bantu untuk mendapatkan KUR yang jaminannya salah satunya cukup dengan ketika kita sudah mendapatkan kontrak pekerjaan dari
perusahaan di Korea ataupun Jepang gitu. Jadi tidak perlu jaminan tanah ataupun hal yang lainnya gitu. Salah satunya gitu. Untuk yang tadi KUR, yang barusan juga sudah di-share oleh Kang Gilar terkait persyaratan KUR-nya yang BRI, resmi dari BRI, tidak ada jaminan-jaminan kayak tanah dan lain sebagainya. Cukup ketika kita sudah mendapatkan kontrak pekerjaan, kayak kita udah lolos tes gitu, kita bisa mendapatkan biaya dana talangan gitu. Karena itu yang paling mahalnya. Jadi untuk tesnya itu kita murah. Oke, itu ada pertanyaan dari City Ones tuh, Kang Dio. City Ones. Ini prosedurnya, misal kita sudah lulus tes, terus kita sudah dipastikan dapat kerja atau bagaimana? Ya, saya tanya balik dulu, ini Korea apa Jepang nih? Beda soalnya kondisinya. Jepang, oke, Jepang ya. Oke, gini ya, coba perhatikan. Yang akan diberikan oleh mendunia.id itu adalah bimbingan belajar bahasa Jepang. Untuk bisa ikut utamanya JFT Basic ya. Bukan yang JLPT tapi JFT Basic. Nah, yang kedua itu bimbingan untuk bisa ikut tes keterampilan. Itu yang kedua. Nah, inilah yang Anda yang menjadi jaminan dari kita bahwa ketika Anda ikut kursus itu Anda diarahkan, dibimbing terus supaya lolos tes JFT Basic dan tes keterampilan. Karena dua modal inilah menjadi modal utama Anda itu bisa melamar pekerjaan gitu ya. Ketika sudah Anda punya dua ini, nah kita bersama-sama Anda dan kami di Mendunia itu sama-sama mix and match namanya ya. Mix itu ya apa meramu kira-kira gitu ya. Anda pengennya apa sih, kerjanya di bidang apa gitu ya. Yang ada apa kan kayak gitu kira-kira. Nah, yang ada itu yang ada di mana? Di TSK. TSK itu tadi agensi pekerjaan di Jepang. Agensi pekerjaan di Jepang itu setiap minggu atau 2 minggu atau bahkan beberapa hari saja mereka update terus. Butuh pekerjaan ini kayak gitu-gitu. Ya, jadi kita tidak bisa menjamin tuh bahwa Anda itu dapat pekerjaan karena sebagaimana Anda pun tidak bisa menjamin ke kami kan mau nggak pekerjaan itu gitu. Kalau Andanya mau apa aja makan enak gitu. Kayak TKW itu kan pokoknya udah saya mah jadi pokoknya jadi babu aja kan gitu. Kerjanya di mana aja di rumah kayak apa terserah pokoknya jadi babu karena kayak gitu. Tapi kalau ini tuh enggak. Anda tuh di sini sebenarnya seorang labor, seorang pekerja buruh, tapi Anda punya hak untuk memilih di mana Anda bekerja, perusahaan apa, gajinya berapa gitu. Karena nanti di satu ya adalah selisih gaji dikit mah gitu. Nah, jadi bursa kerja itu kita buka seluas-luasnya. Jadi ketika Anda sudah punya 2 sertifikat ini tuh Anda tuh disodorin nih. Nih ada perusahaan A nih misalkan di kota misalnya apa kota Mie ya, kota Mie itu dekat Tokyo misalkan atau apa lagi. Takeda misalnya atau apalah apapun itu. Terus Anda milih tuh, oh ini kerjanya butuh 2 orang nih. Karyawannya ada 20 nih di sana gitu misalkan. Gajinya sekian nih, jam kerjanya kayak gini, kayak gitu tuh. Anda lah yang memilih itu. Jadi Anda yang memilih, Anda yang menentukan kira-kira begitu. Gitu ya. Kami tidak bisa menjamin Anda punya pekerjaan, sebagaimana kami juga ke perusahaan yang nyari pekerjaan tidak bisa menjamin bahwa orang yang kita punya, yaitu Anda yang sudah lulus itu mau kerja di perusahaan tersebut. Jadi kita berat di kita kan ada penyambung nih. Kita ini penyambung antara ini perusahaan di sana butuh pekerjaan. Kita juga nggak bisa menjamin bahwa kita punya pekerja yang mau kerja di situ. Sebagaimana juga ketika Anda sudah siap, ada pekerjaan, kita juga nggak bisa memastikan bahwa pekerjaan ini cocok untuk Anda gitu. Akhirnya Anda yang pilihan. Jadi sebenarnya ini tuh teman-teman hari ini dunianya ini untuk sekali lagi kita fokusnya di Tokutei Gino ya, bisa kerja yang gajinya 20-30 juta, bukan training bukan magang. Kalau magang mah bisa seperti itu tuh, bisa dapat jaminan karena itu magang tuh udah dikasih slot aja. Pokoknya LPK mana misalkan gitu ya, lembaga mana sediain 100 pekerja harus berangkat misalkan 3 kali berangkat kayak gitu. Akhirnya udah orang yang ikut kursus pasti udah dijamin pasti masuk situ tuh. Jadi kalau kita bukan begitu. Kita mau Anda kerja di gajinya yang sama dengan orang Jepang. Haknya sama dengan orang Jepang. Jangan sampai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun Anda di sana tapi gajinya di bawah orang Jepang gitu. Harus sama. Kenapa? Karena kesempatannya hari ini ada, kalau dulu enggak. Di kita tuh di grade di bawah ya, grade kita tuh di bawah. Kalau sekarang tuh
ada kesempatan seperti itu yang tadi 350.000 orang ya slot yang dibutuhkan oleh orang Jepang. Gitu ya, mudah-mudahan dipahami ya Mas Setiwan apa namanya. Pokoknya begitu. Jadi bahkan nanti itu ketika Anda sudah bisa bahasa Jepang, sudah bisa lolos tes segala macam, bisa nggak Anda nyari pekerjaan sendiri? Itu bisa banget gitu. Tapi nanti begitu proses dengan TSK itu pasti butuh kita ya untuk menjadi perantara gitu. Tapi suatu saat ketika Anda sudah 2 sertifikat ini, pokoknya bahkan Anda nemu dimanapun itu bisa gitu. Itu enaknya sekarang. Jadi sudah bebas bursanya kayak gitu. Oke. Sama ya, kalau soal kontrak kerja habis ada pesangon itu ada sama pensiun ya. Kayak PNS di Indonesia kan begitu selesai ada pensiun kira-kira begitu. Sama ya, judulnya bukan pesangon. Pesangon mah kan kalau dipecat Mas. Ini pension ya. Jadi national pension bahasa Inggrisnya itu. Jadi kalau di Korea namanya Yonggem ya. Kalau di Jepang saya nggak tahu istilahnya apa. Jepang sama ada kayak gituan juga. Itu asuransi gitu sih Mas. Sama PNS itu kan disuruh, saya kan pernah jadi PNS ya 12 tahun. Disuruh dipotong gaji gitu ya. Begitu sebenarnya. Untuk web info lowongan kerja di Jepang, infonya update terus nggak? Web dari agensi lowongan kerja di Jepang. Nah, ini bukan di website biasanya. Jadi kita dapatnya email Mas. Kan kita berhubungan ada kerjasama ya. Dia dapatnya email kita dari si TSK perusahaan-perusahaan TSK itu, kita dapatnya email gitu. Kalau yang berbahasa Jepang sih ada. Anda nanti kalau sudah bisa bahasa Jepang dicari aja. Terus lagi tuh. Tim dengan kelas bahasa Inggris. Untuk di Banten sementara belum ya. Untuk bahasa Inggris kita fokus di Jepang Korea dulu. Terima kasih Mbak Yumnai. Yang raise hand tuh maka langsung aja. Boleh pakai suara juga kalau udah tanya jawab gini, biar seru. Nah, para peserta ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta? Ada ini dari Cilegon, Nikmatullah. Siap, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada peluang untuk di Jepang? Ya, keahlian saya kan di overhead crane ya, untuk di crane ini. Kemudian, apakah usia 40 tahun itu masih bisa masuk gitu? Baik, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda bersertifikat, overhead crane-nya bersertifikat ya, dan prestisius itu sertifikatnya, misalkan dari lembaga apa ya, saya kurang tahu lembaga-lembaga yang bersertifikasi overhead crane itu ada nggak. Nah itu bisa Mas. Jadi Tokutei Gino itu untuk bagian konstruksi ya itu terbuka luas, sebenarnya nggak ada batas usia tuh sebenarnya. Nah yang ada batas usia itu biasanya perawat gitu ya, atau yang pertanian. Tapi kalau yang udah skill kayak misalkan saya nih, saya lulusan jurusan penerbangan gitu ya, kayak nyari pekerjaan yang penerbangan juga di sana. Usia saya udah misalkan 40 tahun, itu bisa banget. Tapi tetap tadi bahasa JFT basic sama skill-nya itu harus ada gitu. Nah, cuman untuk yang skill ini tesnya nggak ada di Indonesia gitu. Anda harus tesnya di Jepang sana atau enggak di negara lain yang udah cukup luas itu di Filipina ya. Filipina itu udah banyak banget tesnya. Kalau Indonesia belum banyak. Tapi untuk diketahui ini tuh semua karena ini baru ya, jadi semenjak pertengahan 2019 atau Agustus 2019 diluncurin. Begitu diluncurin orang mulai menyerap, orang mulai belajar, tapi keburu pandemi gitu. Akhirnya terstop tuh. Jadi intinya visanya nggak keluar. Dan sekarang udah dibuka, itu udah jadi kesempatan baru sih sekarang gitu. Itu Pak. Cuma ini nanti sebelum Anda mulai kursus ya harus mendalami dulu. Nanti saya coba cari-cari deh ya tentang overhead crane ini. Cuman kalau berdasarkan kayak sepanjang 3 bulanan ini saya terusan dapat email misalnya dari yang itu suka ada sih memang yang usianya tuh bisa di atas berapapun gitu untuk skill khusus. Itu Pak, nanti mungkin saya coba cari informasi khusus ya untuk. Baik, terima kasih.
Sebelumnya saya kan di Malaysia ya, kurang lebih 4 tahun di memang di alat berat saya. Kemudian di Indonesia juga saya ini sertifikasi dari Kemenaker ya. Ini juga masih hidup CEO saya tuh sampai tahun 2024 masih hidup. Ya barangkali lewat wadah ini bisa memberikan peluang-peluang juga untuk yang sudah sertifikasi seperti saya ini gitu tuh. Saya sangat berharap sekali nih bisa bisa disalurkan kan gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain tuh Kang Dio dari Kang Atta ya. Siap. Bimbingannya offline ya, bimbingannya offline di lokasi yang akan disediakan oleh Mendunia Banten. Siap, Kalau offline. Jepang 4 bulan, Ya. kalau Korea 3 bulan. Ya, betul. Gimana para peserta, apakah ada yang dipertanyakan lagi? Insya Allah bimbingannya kita offline. Ya Pak, ada pertanyaan tambahan Pak. Halo? Ya silakan Pak, di apa pertanyaannya? Untuk usia di atas 40 tahun, kalau yang untuk bagian office seperti tenaga ahli planner ataupun logistik itu ada nggak Pak kira-kira Pak? Cukup gitu aja Pak. Terima kasih. Ya, saya bantu jawab ya. Jadi untuk sebenarnya secara umum yang paling banyak dibutuhkan itu adalah untuk 4 hal yang tadi saya sampaikan ya. Keperawatan, pertanian, industri makanan, dan pelayanan makanan. Nah, di luar itu semua, itu menjadi khusus, jadi special case ya, jadi kasus khusus gitu. Artinya, kita tidak ada programnya, kita tidak menjanjikan gitu. Tapi, atau kalaupun misalkan suatu saat kita punya informasi, ya mungkin akan disambungkan. Tapi, ini tidak bisa kita janjikan sama sekali gitu ya, kayak tadi yang overhead atau apalagi ini yang planner atau apa segala macam, ini di luar, karena di luar yang budgetnya budget umum, bukan budget umum gitu. Kalau budget umum nanti tadi itu yang mereka butuhin kayak perawat lansia misalkan, itu kan kebutuhannya sampai ratus ribu orang ya Jepang itu seperti itu. Tapi kalau yang spesial seperti ini artinya ya sama mungkin sebagaimana huntingnya pekerjaan di Indonesia gitu, seperti itu kira-kira. Cuman akhirnya prasyaratnya menjadi sama buat semuanya, yaitu bahasa Jepang dulu gitu sebelum apapun. Terima kasih Kang Gilar atas jawaban-jawabannya, dan untuk para peserta gitu. Nah, untuk menginginkan informasi yang lebih lanjut nanti bisa komunikasi lewat nomor WhatsApp yang ada di grup admin mendunia.id Banten, atau bisa langsung ke office kita di Serang. Nanti saya share lokasi maps-nya gitu, yang supaya nanti bisa lebih jelas terkait pertanyaan-pertanyaan yang masih dipertanyakan gitu. Karena sekarang waktunya berhubung sudah malam gitu. Nanti akan kita follow up untuk siapa saja yang berminat di kelas Korea Jepang, kelas Korea ataupun kelas Jepang gitu. Kami dari tim kepanitiaan mendunia.id Banten mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Mendunia.id Pusat, Kang Gilar dan Kang Bara, dan terima kasih juga sudah menjadi sponsor untuk kelas beasiswa dari Yakesma Banten, yaitu pada Pak Tejo Bawono. Terima kasih banyak. Dan para peserta, terima kasih sudah ikut hadir dalam acara soft launching mendunia.id Banten. Kami dari kepanitiaan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tio, Pak Tejo, Kang Bara, kawan-kawan semuanya ya yang sudah bertanya tadi. Terima kasih banyak. Mbak Helina, Kang Hadid, Mbak Dina, Kang Malik, Pak Fadil, dan seterusnya. Pak Dodi. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Kang Dio.